Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di acara Alumni Talk bersama Perpustakaan Ditjen Gatrik. Tema kita hari ini yaitu belajar pengelolaan charging station dari Korea Selatan. Izinkan saya, Niputu Selewati dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk memandu acara pada pagi hari ini. Baik, sudah hadir bersama kita. Yang pertama, Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Ibu Ida Nuriyatin Vinahari. Selamat pagi, Bu Ida. Kemudian narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Mas Andi Hanif, STMN. Beliau merupakan perwakilan Ditjen Gatrik yang mengikuti pelatihan operasional pengelolaan charging station di Korea Selatan. Dan selamat datang Mas Andi Hanif, terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk menjadi narasumber di Alumni Talk pada pagi hari ini. Adapun terdapat dua narasumber penanggap yang tak kalah luar biasanya, yaitu Bapak Eko Aji Buwono selaku Project Coordinator Enhancing Readiness for the Transition to Electric Vehicles and REV, dan Ibu Jessica Hanafi dari Life Cycle Indonesia, Environment and Sustainability Expert. Selamat datang Pak Eko dan Bu Jessica. Beri tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber yang ganteng dan cantik pada hari ini. Alumni Talk merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Forum Literasi Ketenagalistrikan tahun 2025. Alumni Talk kali ini terselenggara atas kerjasama NREV dengan Ditjen Gatrik. NREV adalah program yang bertujuan untuk mempersiapkan transisi Indonesia ke kendaraan listrik. Program ini merupakan kerjasama antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan United Nations Development Program atau UNDP. Kegiatan lainnya dari rangkaian forum literasi ketenagalistrikan ini antara lain adalah ngopi, ngobrol pintar, baper, bedah paper, bedah buku battle series, dan yang terakhir adalah bedah buku bidang teknik. Adapun tujuan webinar kita pada hari ini yaitu sebagai sarana knowledge sharing dari pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terkait hasil studi pasca diklat. Selain itu, acara ini juga memberikan pengetahuan secara komprehensif terkait pengelolaan charging station kendaraan listrik di Korea Selatan. Seperti kita ketahui bersama, percepatan pembangunan infrastruktur charging station dalam hal ini stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU merupakan upaya untuk mendukung ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB di Indonesia. Baik, untuk selanjutnya, rekan-rekan yang mengikuti acara ini menggunakan Zoom, maka saya akan membacakan tata tertib Zoom meeting pada pagi hari ini. Yang pertama, untuk format nama di Zoom, silakan di-rename dengan nama underscore unit kerja. Yang kedua, peserta yang akan bertanya bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Akan memilih pertanyaan dari kolom chat untuk dijawab oleh narasumber. Terdapat souvenir menarik untuk satu penanya terbaik, baik di Zoom maupun yang bertanya secara onsite. Link daftar hadir dan evaluasi akan disampaikan oleh panitia di kolom chat pada akhir acara. Dan yang terakhir, e-sertifikat akan diberikan kepada peserta yang telah mengisi link daftar hadir dan evaluasi. Baik, untuk susunan acara pada hari ini, yang pertama adalah sambutan dari Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan akan dilanjutkan dengan foto bersama. Kemudian akan dilanjutkan pemaparan materi terkait belajar pengelolaan charging station dari Korea Selatan selama 30 menit. Kemudian akan ditanggapi dari penanggap pertama selama 10 menit dan ditanggapi oleh penanggap kedua selama 10 menit. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Baiklah Bapak Ibu peserta acara Alumni Talk sekalian, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang sekaligus akan membuka acara Alumni Talk pada pagi hari ini. Kepada Ibu Ida Nuriyatin Vinahari kami persilahkan. Lagi mikir aku adep kemana ya gitu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mbok Putu untuk MC-nya. Ngerti Mbok ya? Mbok tuh Mbak ya kalau di Bali. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan apa namanya
alumni talk ya, tadi sudah disampaikan oleh MC terkait dengan belajar pengelolaan charging station dari Korea Selatan. Terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir, baik secara offline maupun online, bahwa acara alumni talk itu sudah sering kita lakukan gitu ya, dan kali ini kita nanti dari Mas Andi Hanif akan bercerita, berbagi pengalamannya yang di bulan Desember kemarin pergi ke Korea Selatan. Karena Mas Andi Hanif nggak ajak-ajak Mas Pandu, jadinya hari ini diminta oleh Mas Pandu, yuk cerita dong Mas Andi di Korea Selatan kemarin ngapain aja gitu ya terkait dengan pengelolaan apa namanya charging stationnya di Korea Selatan. Dan kita pun juga menyadari bahwa perkembangan EV juga sangat luar biasa ya di Indonesia. Bahkan kemarin pun juga kita sudah mengadakan apa namanya sosialisasi dengan acara Coffee Morning terkait dengan roadmap SPKLU. Dan tentunya terima kasih kepada para penanggap, ada Pak Eko dan Bu Jessica yang sudah berkenan hadir di pagi hari ini secara offline. Dan kami juga berterima kasih kepada Entrep yang sudah memfasilitasi kami untuk acara di hari ini. Dan kemudian juga nanti mohon dapat teman-teman dapat apa namanya memanfaatkan sharing session ini sepuas-puasnya gitu ya, karena kita tahu bahwa kedepannya pastinya EV termasuk di dalamnya adalah pengelolaan pengelolaan charging stationnya seperti apa itu juga sangat penting untuk uh, kita belajar bareng-bareng ya agar pengelolaan di Indonesia nantinya juga apa namanya nggak nggak salah langkah gitu ya. Nah ini kan sudah ada apa namanya Mas Andi Hanif sudah ke Korea Selatan. Bisa jadi nanti ada acara lagi di mana Mas kira-kira Mas Andi tapi kayaknya kata Mas Pandu ajak dong aku katanya gitu ya. Minimal nanti bisa bisa bercerita lagi apa namanya pengalaman-pengalaman di negara lain. Jadi memang untuk alumni talk ini kita mewajibkan ya di Ditjen Ketenagalistrikan untuk berbagi pengalaman seperti ini. Karena apa? Karena memang tidak semuanya mendapatkan kesempatan yang sama untuk pergi ke luar negeri gitu ya. Namun dengan acara alumni talk diharapkan memang meskipun kita tidak ke sana langsung, tapi kita bisa belajar juga bareng-bareng terkait hal tersebut. Barangkali itu saja dan mohon nanti dapat apa ya sepuas-puasnya untuk menanyakan kepada Mas Andi terkait pengalamannya dia di sana. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan selamat berdiskusi dan sebelum saya tutup kayaknya uh, sudah dibuatin terkait pantun ya. Nggak enak nih kalau nggak dibaca, udah capek-capek orang membuat ini. Lihat bunga yang sedang mekar, indah dipandang tampak terlihat. Banyak cara untuk kita belajar, semoga alumni talk ini membawa manfaat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ida untuk sambutannya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan foto bersama, Bu. Untuk teman-teman yang hadir offline, silakan mengambil tempat dan yang online dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya ya, karena kita akan mengambil sesi foto bersama. Ya, 3, 2, 1. Tiga, dua, satu. Terima kasih semuanya.
Baik, kami yakin para peserta juga sudah penasaran nih terkait mengetahui hasil lebih dalam terkait diklatnya Mas Andi Hanif. Nah, tanpa berpanjang lebar, mari kita panggil narasumber utama kece kita, Mas Andi Hanif. Silakan, Mas. Baik, sebelumnya saya izin untuk membacakan profil Mas Andi Hanif ya. Nama Andi Hanif STMN, pendidikan terakhir S1 Teknik Elektro ITS, kemudian dilanjutkan dengan S2 Teknik Fisika Tsinghua University China. Kemudian untuk riwayat pekerjaan, yang pertama training instructor Astra Daihatsu Motor, kemudian dilanjutkan dengan Inspektur Ketenagalistrikan di Gatri Kementerian SDM, dan saat ini menjabat sebagai Subkoordinator Keselamatan Ketenagalistrikan di Gatri Kementerian SDM. Kemudian untuk riwayat pelatihan terkait EV, yang pertama Japan Automobile Research Institute di Jari Training Jepang, kemudian ODA CCEI Charging Station Training di Korea Selatan. Berikut profil untuk Mas Andi Hanif, dan selanjutnya silakan Mas Andi untuk menyampaikan paparannya. Cek, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Ses. Saya tadi nanya, Bu Ses di sini. Waduh, deg-degan ya. Saya harus merubah beat-beat humornya agak sopan dikit ini kan. Iya Bu, mohon izin Bu. Oke siap Bu, ya. Ya, yuk lanjut Mas. Bapak Ibu, jadi sebenarnya sekalian ini saya berterima kasih ke Entref, kemudian Bu Jessica yang sudah hadir, dan juga tidak lupa Bu, teman-teman Kementerian Perhubungan dan teman-teman dari Provinsi Jawa Barat, karena atas support dari teman-teman Kementerian Perhubungan dan Provinsi Jawa Barat lah kami juga bisa ditugaskan ke Korea Selatan gitu ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu dari Jawa Barat yang sudah hadir. Mungkin teman-teman PLN Jawa Barat juga hadir online ya, dan teman-teman Dinas SDM Jawa Barat, terima kasih. Ya, masih download. Oke, langsung aja ke slide kedua. Ya. Terima kasih. Jadi keberangkatan saya ke Korea Selatan itu sebenarnya adalah untuk mendukung program kerjasama sister province antara Chungnam Province dengan Provinsi Jawa Barat. Jadi tiap provinsi di Indonesia itu punya namanya sister province ya. Jadi dia bekerja sama dengan provinsi lain di luar negeri untuk melaksanakan program-program. Itu salah satunya ini program kendaraan listrik untuk mendukung transportasi publik di Provinsi Jawa Barat. Nah itu adalah latar belakang kami ditugaskan ke Korea Selatan pada waktu itu. Jadi Sister Province Chungnam ini bersama dengan Kementerian kalau di Indonesia mungkin Kementerian UMKM gitu ya, bersama dengan Kementerian UMKM-nya Korea itu berencana untuk membangun sebuah depo untuk bis listrik, di mana depo ini nanti akan mendukung penggunaan kendaraan listrik dan juga mendukung penurunan emisi, program-program terkait penurunan emisi. Depo itu nanti akan dipasang di Lui Panjang juga Cicahem gitu ya, yang menurut rencana akan dimulai eksekusinya itu di tahun 2025 ini. Nah, sebelum dilaksanakan kami ditugaskan bersama teman-teman Jawa Barat, PLN Jawa Barat juga dengan Kementerian Perhubungan untuk datang ke sana untuk memahami teknologi apa yang akan dipasang oleh Korea Selatan di Indonesia gitu ya. Paparan saya ini sebenarnya banyak, tapi karena diberi waktu hanya 30 menit, saya usahakan sesimpel mungkin gitu ya. Saya usahakan sesimpel mungkin, nanti dapat intinya. Lanjut ke slide kedua. Nah, ini adalah base project-nya, basis dari project-nya, dasar project-nya, yaitu memasang charging station untuk bis, ya, disambungkan dengan PV atau solar panel (PLTS) dan disambungkan dengan baterai energi storage. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih mendalam terkait bagaimana SPKLU-nya dan bagaimana energi storage-nya. Menurut perencanaan, PLTS-nya akan dipasang sebesar 380 kW di Lui Panjang dan 630 kW di Cicahem. Kemudian ada baterai energi storage di Lui Panjang sebesar 1.500 kWh dan di Cicahem 2.500 kWh. Diharapkan
Nanti juga masih akan dianalisis apakah bisa disambungkan dengan grid PLN untuk mensuplai secara ultra fast charging beberapa unit dari bis listrik. Ada 200 kilowatt dikali 10 stasiun. Seperti itu perencanaannya untuk lebih panjang, Cicahem sekitar 200 kilowatt untuk 16 unit SPKLU. Total ada 26 unit. Seperti itu ya. Overall dari program itu yang kemudian mengirim kami ke Korea Selatan. Lanjut. Nah, ini adalah foto-foto kami. Jadi di Korea Selatan sudah ada seperti ini. Stasiun Green Station ya. Jadi stasiunnya itu murni terdiri dari kendaraan listrik dan PLTS dan energi-energi terbarukan lain. Jadi dibuat stasiunnya di Korea Selatan itu seperti semi tempat wisata gitu ya. Jadi ketika selama ini kita pergi ke stasiun ini, mohon maaf teman-teman Kemenhub dan teman-teman di Sub Jawa Barat ya. Jadi kalau kita pergi ke stasiun kan kita seringnya malah stres gitu ya. Ada bau tukang cangcimen gitu kan, ada bau asap macam-macam lah. Semua bau ngumpul di terminal lah pokoknya gitu ya. Lah teman-teman dari Korea Selatan ini menciptakan namanya TUD. Nanti saya presentasikan lebih lanjut. Stasiun yang green belum. Sabar bos. Nah, ya jadi stasiunnya green seperti itu ya, bisnya semuanya listrik, ada PLTS ya, semuanya stasiun ini green, juga bisa dijadikan tempat wisata karena ada banyak spot-spot tempat wisata. Mungkin kalau bisa nyontoin di stasiun LRT Jati Bening ya, di depannya, kalau yang pernah ke sana, ya itu kan hijau dikit. Jangan ke stasiun LRT Cikunir 1 ya, stres nanti kalau di situ. Jadi ke Jati Bening digeser dikit. Nah, itu contoh kecilnya di Indonesia sudah bisa seperti itu. Artinya kalau seluruh stasiun, seluruh terminal bisa dibuat seperti itu, konsep ini bisa dilaksanakan, maka hasilnya akan bagus bisa seperti Korea gitu ya. Lanjut. Nah, kita masuk lebih dalam yang pertama ke tahap pertama yaitu tentang charging station. Jadi ini adalah tren dari charging station yang ada di dunia dan seluruh tren ini sudah dilaksanakan oleh Korea. Nah, ini perlu saya sampaikan ke teman-teman bahwa bukan kita gagap, tapi ketika ada negara lain melakukan atau memperkenalkan sebuah teknologi, kita tidak perlu malu untuk langsung mencoba gitu ya. Nah, ini yang biasa dilakukan oleh negara-negara Asia Timur, China, Korea, Jepang, Taiwan gitu ya. Mereka biasa melakukan itu. Jadi mereka tidak pernah ketinggalan. Semua tren yang ada di dunia mereka lakukan. Termasuk ini, saya jelaskan satu-satu. Contoh nih ya, ada kalau kita ada SPKLU, ada EV bus charger gitu ya. Kenapa EV bus charger itu dipisahkan dari SPKLU konsepnya kalau di dunia charging stationan gitu ya? Karena EV untuk bus, charging station untuk bus itu seharusnya memang di atas 100 kW. Seharusnya memang ultra fast kategorinya kalau disesuaikan dengan peraturan menteri kita nomor 1 tahun 2023. Karena baterai dia itu minimal 200 kWh. Mobil Ioniq itu baterainya 70 kWh. Artinya kalau dicas dengan slow charging 7 kW, 70 dibagi 7, 10 jam. Nah, bayangkan kalau 200 kWh habis, dicas dengan slow charging 7 kW, maka kita butuh waktu 28 jam untuk mengecas bis. Jadi ketika kita naik, kita sampai kantor lusa gitu ya. Senin naik, katanya upacara. Kemarin upacaranya. Lewat sudah ya. Jadi kalau bis listrik itu dicas dengan slow medium, itu pasti bisnya nggak ngangkut penumpang dia ya. Jadi nggak bisa ngangkut penumpang. Jadi memang dipisah EV bus charger ini. Dia harus ultra fast di atas 150 kW gitu ya. Kemudian ada juga namanya baterai swap, kita udah tahu ya, baterai swap pertukaran baterai. Kalau di Korea mereka sudah bisa mencoba baterai swap untuk kendaraan roda 4, bukan hanya roda 2. Kemudian ada multi contact charger, dan ini yang penting pantograph dan wireless charger. Pantograph charger itu, wireless charger itu sebenarnya mirip, hanya kalau pantograph seperti ada klik gitu ya. Jadi ketika bis berhenti ada klik, kemudian ngecas, jalan lagi. Wireless charger pun begitu ya, jadi ngecas, jalan lagi. Ini memungkinkan dua teknologi ini untuk bis itu bisa ngecas sepanjang jalan mereka. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita punya waktu lebih lama 3 jam gitu misalnya atau sampai sore, kemarin saya juga diajarkan cara menghitung penumpang, jumlah bisnya gitu ya. Terus kemudian waktu pengecasannya, juga keuntungannya. Ya, kami juga diajarkan seperti itu terkait bagaimana nanti kan kalau sudah dihibahkan ke teman-teman Jawa Barat, kan teman-teman Jawa Barat harus mengelola ya. Jadi pengelolaannya itu ya harus diperhitungkan dengan pemasukan keuntungan kepada negara
bisnya itu gitu. Nah, jadi seperti itu. Kenapa perlu pantograf dan wireless charger? Karena supaya bis itu tidak harus ke depo. Karena hitungannya beda kalau dia harus ke depo. Ya, dia cukup bisa berhenti di shelter, ngecas sebentar, jalan lagi begitu. Nah, ada juga hypercharging. Ini adalah charging dengan teknologi yang lebih expert, advance, sehingga dia arusnya lebih tinggi tapi tidak merusak baterai. Ya, ada juga, nah ini V2G charging. Nah, V2G charging ini adalah mekanisme yang sudah dicoba di beberapa poin di Korea untuk jual beli listrik melalui kendaraan listrik yang kita miliki, gitu ya. Jadi contohnya gini nih, ada anak mahasiswa punya motor listrik gitu ya. Anak mahasiswa punya motor listrik, penuh, dia habis ngecas dari kos-kosan. Dia jalan, dia lupa, belum dikasih uang sama ibunya kan, bawa uang gitu kan, kosong uangnya. Nah, ya udah nih, motor saya penuh nih. Nah, saya jual ke grid, dapat duit dia, ya kan, terus lupa. Ada duit, motornya mogok sama aja. Jadi ini yang penting nih. Yang penting lagi. Jadi yang penting lagi ini bukan sekedar humor ya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita sudah bergerak ke kendaraan listrik, ada mindset yang harus kita rubah, yaitu pengelolaan listrik ini berbeda dengan bahan bakar yang lain, gas, minyak bumi gitu ya. Jadi ketika teman-teman akan ada pola bisnis lain, akan ada mekanisme lain gitu ya. Jadi ini di V2G charging ini mekanisme listrik yang berbeda dengan gas dan BBM itu tampak bisa berdagang secara langsung gitu ya. Tapi di satu sisi juga listrik juga ketika dicas ke mobil kita juga tidak bisa secepat kita mengisi bensin ya. Ya karena listrik kan berbeda. Ini yang kemarin sempat ada yang memberi masukan ya ketika kita FGD kemarin bahwa yang perlu diperhatikan juga oleh pemerintah adalah merubah pola pikir dan mindset masyarakat bahwa listrik itu berbeda dengan bahan bakar yang lain. Listrik itu bukan padat, bukan gas, bukan cair. Selama ini kita kan taunya padat, gas, cair ya. Lah listrik itu bukan padat, bukan gas, bukan cair. Dia tidak terlihat seperti gas, dia bisa mengalir seperti air, tapi dia bisa memukul kayak benda padat. Nah, itulah listrik. Gimana? Keren kata-kata saya hari ini. Lumayan ya. Itu nyiapin dari hari Senin itu. Tolong dong. Ya, makasih ya. Oke. Ada juga robotic charging. Ya, robotic charging ini memungkinkan karena orang Korea itu sibuk ya, dia nggak mau lama-lama, dia nggak mau turun, jadi dikombinasikan hypercharging dengan robotic charging supaya langsung cepat gitu. Ya, kalau kita mungkin belum ke sana ya, karena memang teknologinya tinggi dan biaya beberapa driver pengemudi juga niatnya mau ngecas bukan hanya untuk mengisi mobil, untuk mengisi perutnya dia gitu kan sambil ngerokok gitu kan, ngopi-ngopi. Cepet amat belum selesai nih, sebat udah mindful aja gitu kan. Saya belum selesai ngopi nih. Iya. Jadi kayaknya masih oke lah di saya. Oke, di samping itu juga ada namanya energy storage system, nanti akan saya sampaikan juga. Ada private BESS, baterai energy storage system, dan private energy storage system. Seluruh tren yang ada di dunia ini, di Asia Timur seluruhnya sudah dicoba oleh China, Korea, dan Jepang. Kebetulan sebelum Korea juga ditugaskan oleh Bapak Dirjen ke Jepang juga, Bu Ses, mohon izin. Jadi mungkin Pak Dirjen nggak nonton, tapi saya ingin mengucapkan terima kasih. Jadi selama Pak Dirjen menjabat, saya ditugaskan ke luar negeri 3 kali, Bu. Tepuk tangan buat Pak Dirjen. Saya mau makasih, bukan sombong. Saya mau makasih buat Pak Dirjen, bukan sombong. Ini curigaan ini, Mas. Saya mau makasih. Ada ya? Orang saya mau makasih sama Pak Dirjen. Ya kan? Ya jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di Jepang, di Cina, di Korea, seluruh tren ini sudah dilaksanakan. Walaupun ada isu bahwasanya Jepang tidak tertarik dengan kendaraan listrik, dia lebih tertarik dengan hidrogen, tapi Jepang tetap mencoba seluruhnya ini sama dengan Korea dan China. Oke, lanjut. Satu slide aja. Nah, ini adalah kita ngomong elektro dikit ya, yang nggak elektro, ya ini kan gampang ini, cuma gini doang. Jadi ini adalah apa namanya? Ya, ya. Ini kan contoh, ini contoh buat teman-teman di Direktorat Teknik nanti kan kesel gitu, kecewa kalau saya nggak nampilin single line diagram gitu. Soalnya kalau teman-teman Direktorat Teknik itu kalau nggak lihat single line kayak emosi gitu. Mana ini? Single line mana single line gitu kan?
Ada Bu, Pak Joksan. Ada. Pak Joksan, halo Pak Joksan. Pasti ada dia. Oh itu Bu, ada Bu. Pak Susan di belakang Bu, Arina Afina Bu, ada Bu. Ya. Jadi kenapa saya menampilkan single line, yaitu untuk Direktorat Teknik saja. Jadi ini ya, ini adalah konsep bagaimana mereka rata-rata konsepnya seperti ini. Mereka mengkonekkan PV modul dengan inverter, kemudian nyambung ke AC coupling namanya ya. Jadi di titik tengahnya itu AC gitu. Kemudian baterai, energi storage, dan ini nyambung ke 200 kW charging station. Nah, akan lebih handal memang kalau bisa disambungkan dengan grid PLN. Itu ya, kebetulan ada teman-teman PLN. Akan lebih handal jika bisa disambung dengan grid PLN. Pasti akan penyediaannya akan lebih handal lah istilahnya, lebih cepat gitu ya. Karena kalau hanya mengandalkan PV mungkin kan tidak selalu ada cahaya matahari. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini tadi yang sering saya sampaikan terkait TOD ya, Transit Operation Development. Nah, jadi intinya adalah Korea itu ingin menciptakan sebuah wilayah hijau di seluruh terminal dan stasiun mereka. Terminal bis maupun stasiun kereta api. Dan itu yang akan diaplikasikan di Bandung bersama Pemda Jabar gitu ya. Ya seperti ini. Jadi ada green koridornya, kemudian ada pedestrian network-nya ya. Tujuannya adalah untuk membuat kawasan stasiun yang selama ini terkenal kotor, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia pun selalu setuju bahwa kawasan stasiun dan kawasan terminal itu selalu terlihat tidak green gitu ya. Nah, itulah yang ingin dicapai oleh Korea Selatan. Menciptakan banyak TOD seperti ini. Lanjut. Nah, ini ya, kecilnya tulisannya ya. Gak bisa. Ini contohnya before after seperti itu ya. Yang kiri hitam itu before, yang kanan after. Jadi di sekitarnya juga dibangun bangunan-bangunan yang eco-friendly, yang bisa menampung banyak orang, baik itu residensial maupun bisnis. Kemudian ada pedestrian, tidak boleh ada kendaraan motor BBM di sekitarnya gitu ya. Jadi ketika masuk ke dalam area terminal atau stasiun, itu pandangan kita semuanya green. Lanjut. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi tidak hanya ada di Korea saja, ini ada juga di Motor Clara ini. Di Amerika kalau nggak salah ya. Ya betul, Motor Clara ini di Amerika, kemudian ada The Changi Bus, dan ada di Korea ada Changi Bus namanya. Bentuknya seperti ini. Sekarang mereka sedang dalam tahap pengembangan. Kalau tidak salah ada salah satu titik yang sudah jadi di Korea. Ini yang ingin diciptakan oleh teman-teman Korea, membantu teman-teman Korea ingin membantu sister province yang ada di Indonesia, yaitu Jawa Barat. Lanjut. Nah, ini yang ingin saya sampaikan terkait baterai energi storage. Tadi kan kita sudah selesai charging station, kita langsung coba baterai energi storage ya. Jadi yang ingin diperkenalkan oleh Korea Selatan ke Indonesia bukan hanya terkait dengan charging station yang terhubung dengan terminal dan stasiun yang green, tapi juga mereka ingin memasang. Coba back dulu Mas, saya jadi lupa dah. Back. Nah ini ada baterai storage ya, baterai. Nah baterai storage-nya ini adalah hasil recycle dari baterai kendaraan listrik. Nah, lanjut. Nah, stop ya, back. Nah, next. Nah, baterai kendaraan listrik ini yang perlu kita pahami, kita tahu bersama ya. Baterai kendaraan listrik baik itu untuk mobil listrik, kemudian motor listrik, ada golf cart, electric wheel, itu adalah baterai dengan kualitas tertinggi di antara baterai-baterai yang lain. Lebih tinggi kualitasnya dibanding baterai HP kita, baterai jam, dan baterai lain. Jadi baterai kendaraan listrik itu memiliki kualitas yang lebih tinggi dibanding baterai-baterai yang lain. Sehingga ketika pun life cycle-nya dia sudah berkurang, dia masih bisa di-recycle kembali menjadi baterai-baterai yang lain. Termasuk menjadi energi storage. Ya, nah ini. Jadi ketika disusun, misalnya golf cart ya, 7 kW sampai 15 kW disusun banyak, dia bisa menjadi sebuah
home energy storage, home baterai energy storage. Di Korea sudah banyak rumah-rumah yang dia menggunakan baterai storage sendiri gitu ya, dipasang PLTS, kemudian dia bisa menjual ke gridnya. Sudah banyak, sehingga kebutuhan akan baterai storage itu tinggi, tapi supaya tetap tidak berbahaya terhadap lingkungan, ya tidak semua harus membuat sel baterainya dari nol kan, ya bisa juga melalui recycle dari kendaraan listrik. Lanjut. Nah ini contohnya kami waktu itu sempat berfoto di salah satu BSS hasil dari recycle yang mungkin nanti akan dikirimkan ke Indonesia untuk dipasang di depo yang tadi. Ya ini contohnya, ini General Motor saya lupa itu gambarnya. Jadi tidak hanya Korea yang sudah bisa melaksanakan, negara lain pun sudah. Lanjut. Nah, Korea itu melakukan itu tidak dalam satu malam, ya. Karena kan Roro Jonggrang orang Jawa, bukan orang Korea. Kalau orang Korea namanya Roro, yalah, itulah pokoknya ya. Jadi mereka tahu itu butuh proses ya. Jadi tidak satu malam. Mungkin kalau kita bisa, kan kita punya Roro Jonggrang, di sana nggak ada gitu. Jadi dia butuh proses. Dia memulainya dari 2016 ya. Dia punya ide dari 2016, 2017. Didukung oleh pemerintah di tahun 2021. Jadi butuh 5 tahun pemerintah Korea mempercayai peneliti-penelitinya, gitu ya. Butuh 5 tahun dari Korea untuk mempercayai peneliti-penelitinya terkait baterai energi storage tadi, yang hasil recycle tadi, itu ya. Diharapkan di tahun ini 2023 sampai seterusnya mereka sudah masuk ke tahap circular economy. Ya, nanti mungkin bisa ditanggapi sama Bapak dua penanggap ini. Ya, jadi mereka dari 2017-2018 itu riset, kemudian dari 2019-2020 dia mulai mencoba, dan kemudian di tahun 2022-2021 pemerintah mulai mendukung. Gitu. Kita sudah tertinggal berarti ya kita masih di step 2018-19-nya dia ini, tapi nggak apa-apa ya. Kan lebih baik terlambat ya daripada tidak datang. Nah, itu. Lanjut. Nah, ini contoh ini dari ini punyanya Chevrolet ya. Jadi Chevrolet juga sudah bisa membuat apa namanya? Energi storage yang dari recycling kendaraan listrik yang dia buat, yang dia jual gitu. Jadi dia punya metode untuk menarik kembali mobilnya yang ingin diganti baterainya, ditarik sama dia diganti baterai baru, tapi baterai yang ditarik sama pabrikan ini tidak dijual, kemudian dirubah menjadi baterai energi storage. Ya, lanjut. Ya, ini menurut perhitungan, jadi dengan adanya baterai, second life baterai yang digunakan ini, bisa mengurangi secara keseluruhan produksi baterai itu hingga 30-50% total biayanya ya. Kemudian tentu bisa mengurangi efek lingkungan ya, karena kan makin sering dipakai. Jadi waste-nya kita tunda gitu ya. Jadi benar-benar ketika jadi waste itu adalah final waste, sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi itu yang sedang diusahakan oleh Korea Selatan. Lanjut. Nah, EV tadi itu setelah melakukan evaluasi, nah ini nanti akan saya sampaikan kira-kira di titik mana kita harus cepat segera mengejar gitu ya. Setelah dievaluasi baru bisa dia digunakan untuk disambungkan baik dengan paling utama memang dengan pembangkit EBT, karena intermittent pembangkit EBT butuh baterai gitu ya, supaya tegangan dan arusnya stabil seperti pembangkit-pembangkit yang fosil. Lanjut. Nah, ini prosesnya ya. Mungkin kita singkat saja. Jadi yang tadi saya jelaskan, mobilnya diambil, baterainya diambil, kemudian baterainya diganti dengan yang baru, kemudian diregistrasi dulu baterainya, kemudian dites, diinspeksi, baru dipisahkan mana grade A, mana grade B, mana grade C gitu ya, mana yang bisa dibuat energi storage di kantor, mana yang bisa energi storage di industri, dipisah. Nah setelah itu direfabrikasi, baru ini ya, barulah dia jadi energi storage yang siap pakai, digunakan dari recycle. Ini nanti yang akan digunakan di Jawa Barat. Jadi ada proses. Proses yang panjang ini menunjukkan, jadi teman-teman Korea kemarin itu menunjukkan bahwa proses yang panjang ini tidak akan bisa terjadi tanpa ada iklim penelitian yang kuat dan dukungan pemerintah. Yaitu dia ngomong gitu, saya nggak tahu, mungkin karena yang datang semuanya pemerintah gitu ya, jadi dia ngomong gitu. Jadi itu seperti itu. E-nya, nanti saya jelaskan lebih detail. Lanjut.
Nah, tidak semua jenis itu yang tadi saya jelaskan di slide selanjutnya ada dikategorikan A, B, C gitu. Kalau dia 80% reuse, dia bisa digunakan untuk BSS. Tapi kalau 65% dia berarti digunakan untuk yang lain seperti lighting, UPS gitu ya. Kalau di bawah 65, metalnya yang bisa digunakan, besi-besinya yang bisa digunakan untuk yang lain. Jadi ada 3 jenis. Gitu ya. Kalau di Korea, kebiasaan orang-orang Korea ini menurut informasi bahwa ketika baterainya sudah nyampe di 80%, itu memang mereka sudah tidak tahan. Mereka sudah ingin meng-scrap baterainya gitu ya. Mungkin kalau berbeda dengan karakter kita ya. Jadi ketika kita diambil, ya itu sekali lagi jadi perubahan pola pikir yang memang harus kita rubah. Jadi kalau di kita mungkin sudah dibalikin baterainya ke pabrikan, terus pabrikannya baterai buluk dibalikin gitu ya, baterai yang sudah itu. Kalau di sana baterainya masih bagus. Nah itu pola pikir seperti itu. Apakah rakyat Indonesia bisa? Cuman memang belum kita masifkan aja. Kalau dikasih tahu pasti bisa. Ya gitu kan, pasti bisa orang Indonesia. Ya oke, lanjut. Kurang 2 slide lagi saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan cukup waktunya. Udah kurang berapa menit? Masih ada ya. Oke, lanjut. Nah, saya dari tadi ngomong bagus-bagusnya, saya nggak ngomong jelek-jeleknya. Emang di Korea nggak ada yang jelek? Ada, banyak ya. Jadi apa yang tidak semua seperti di drama-drama Korea. Memang iya. Jadi tapi mereka menyampaikan apa adanya bahwa memang terjadi kebakaran pada saat ngecas, terjadi. Kita harus segera menyiapkan regulasi atau nanti kita bekerja sama dengan siapa, sudah sering diingatkan kami bahwa kita harus segera menyiapkan regulasi untuk kalau ada kebakaran pada saat ngecas bagaimana gitu ya. Itu terjadi ya. Kemudian chargernya ditabrak waktu parkir, ada di Korea ya. Pengemudi-pengemudi yang kayak gitu tuh banyak di Korea juga, nggak di kita juga, nggak di kita aja gitu ya. Terus ada typhoon damage, kalau di negara kita malah lebih. Kemarin ada mahasiswa dari Universitas Pertahanan yang datang ke DJK untuk melakukan penelitian. Dia melakukan penelitian tentang apakah teman-teman DJK dan PLN melakukan analisis terhadap kemungkinan banjir ketika memasang charging station ini, Mas Megan dan tim dari PLN ingin saya sampaikan. Ada yang tanya seperti itu mahasiswa. Salah satu tulisannya tentang itu gitu ya. Ya, saya jawab ya oke, itu menjadi concern kami ke depan. Karena gimana kondisinya ya teman-teman ya? Yang sering banjir, Jakarta Utara. Yang punya mobil listrik, Jakarta Utara. Ya masa disuruh ke Jakarta Selatan dia kan gitu. Itu salah satu contoh bentuk problem lain di Indonesia, yaitu persebaran itu tidak sesuai dengan kondisi alam. Yang bahaya malah banyak orangnya. Nah itu. Memang unik ini negara kita. Jagoan memang orangnya. Berani. Nantang maut. Ya, terus nggak bisa dicabut. Ini terjadi juga ya. Terjadi di Korea. Kemudian meletup apinya ketika mengecas. Nah ini yang paling bahaya. Credit card nggak bisa diambil. Nah ini repot ini ya kan. Repot ini. Ini yang paling bahaya ini. Ini efek paling bahaya ini. Ini nanti kalau terjadi kan, nanti infogatrik itu langsung banyak itu email. Kartu kredit saya ketelen charging station gitu kan. Jadi ada masalah di Korea Selatan. Banyak juga masalah. Mereka juga struggling terkait penentuan plug sama seperti kita. Mereka juga struggling terkait penentuan standar baterai sama seperti kita. Mereka butuh waktu 3-5 tahun untuk menghadapi masalah-masalah yang sekarang kita hadapi ini. Pola pikir masyarakat, ya, kemudian charging station, kondisi alam, kemudian karakter masyarakat, jenis-jenis teknologi yang cocok. Mereka struggling dengan itu gitu. Tapi mereka mulai dengan satu hal, untuk merubah itu ya. Coba lanjut. Ini yang terakhir, mudah-mudahan ini pesan yang ingin disampaikan teman-teman. Jadi standardization and laboratory itu adalah basic utama. Basic utama itu adalah penelitian dan penelitian yang disupport oleh pemerintah. Itu adalah basic utamanya. Segala proses itu tadi tidak akan berhasil kalau nggak dicoba dulu. Kita mau beli nggak sesuatu yang belum dicoba? Sama yang bikin. Pasti kita nggak mau kan. Udah coba belum? Lah yang bikin aja belum nyoba, kita suruh nyoba ya kan. Udah coba belum? Sudah gitu kan. Bagaimana caranya nyoba? Dia harus punya lab. Bagaimana caranya dia mempunyai lab yang unggul? Berarti dia sudah mensimulasikan, dia sudah mengkalkulasikan. Nah, dia tahu masalahnya, dikalkulasikan, kemudian dibikin lab, kemudian labnya untuk nyoba barangnya bagus, keluar masyarakat percaya. Jadi basic utamanya itu adalah
ketersediaan laboratori dan penelitian. Waktu itu cara memulai mereka begitu. Jadi ketika barangnya bagus, intinya adalah ketika barangnya bagus, pasti masyarakat mau, gitu ya. Kemudian saya angkat tangan waktu di kelas. Kalau di Indonesia nggak perlu bagus aja Pak, perlunya harga terjangkau dan mudah. Memang mintanya agak banyak gitu kan. Ya soalnya negara kita kan lebih gede, ya wajar ya kan kalau mintanya lebih banyak. Jadi kalau di kita ditambahi 2 variabel, selain daripada bagus, harga terjangkau, bukan murah ya, harga terjangkau. Harga terjangkau dengan kondisi masyarakat. Dan yang ketiga adalah mudah. Mudah diakses dalam banyak pengertian gitu ya. Lanjut. Nah ini terkait baterai tadi itu sudah dilaksanakan di banyak lokasi. Ya, jadi proyek itu tadi yang saya sampaikan itu bukan hanya di Korea Selatan, juga sudah ada di Amerika, udah pasti ya. Kemudian di Belgia juga ada, di Jerman, Amsterdam, Japan, Cina, South Africa, bahkan di Kamerun juga sudah ada. Tentu, mana teman-teman Jawa Barat yang gabung di online, jangan sampai kita kalah dengan Kamerun. Kalau kita kalah main bola nggak apa-apa, tapi kalau kalah teknologi jangan sampai kita kalah dengan Kamerun ya. Itu ya. Kita kalah dengan Malaysia aja kita emosi, gimana kita kalah sama Kamerun gitu kan. Jadi kita harus segera bergerak. Saya punya pesan buat teman-teman PLN Jawa Barat dan teman-teman Dinas SDM Jawa Barat yang akan mengampu program ini nanti, jangan berhenti, karena ini nanti akan jadi proyek pertama di Indonesia, ya, yang menggabungkan PV, BSS dengan SPKLU, sudah dimulai sebenarnya oleh Entref di kantor Sekjen Bu Ida, mohon izin. Jadi di kantor Sekjen sudah ada seperti itu, sedang proses sekarang finalisasi, tapi yang ini uniknya adalah BSS-nya bukan baru, tapi BSS-nya hasil recycle. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan waktunya cukup. Saya berterima kasih atas atensinya, Bu Ses. Saya mengharapkan diskusi yang bagus untuk pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Andi untuk paparannya yang sangat komprehensif dan mencerahkan untuk kita semua ya. Ini ada beberapa poin yang tadi saya catat terkait paparannya Mas Andi. Program yang diikuti Mas Andi merupakan bagian kerjasama antara Provinsi Jabar dan Provinsi Chungcheongnam, Korea Selatan, yaitu Sustainable Mass Electric Transportation to Support Green Smart City. Program ini juga untuk membuat 2 depo ya tadi, Cicahem dan Lewi Panjang yang akan dibangun mulai 2025 tahun ini. Dan program ini adalah program pertama yang sejalan dengan kebijakan Indonesia dalam pengembangan energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon serta untuk mendukung transisi menuju energi terbarukan. Kemudian selanjutnya mari kita dengarkan tanggapan dari para penanggap kita, yaitu dari narasumber penanggap yang pertama Pak Eko Ajibono selaku Project Koordinator NREF, diberikan waktu selama 10 menit ya Pak, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mas Andi keren presentasinya, udah orang yang keren, presentasi keren, data yang keren juga. Jadi ini bagus sih buat modeling kita ya. Jadi Mas Andi bisa langsung lihat di negara asalnya yang sekarang banyak kendala yang dipakai di kita, kemudian teknologi yang dipakai di kita, memang ini keren. Jadi mungkin ini bisa di-share ke tempat lain Mas untuk bisa diduplikasi knowledge seperti ini. Nah, itu tadi menarik Mas. Itu saya ngeliatnya cuma gap-nya aja. Gap antara antara ICE sama BF atau baterai dengan fossil fuel itu di Korea itu seperti apa? Tadi kan ini semua yang tentang EV ya, tentang baterai dan EV-nya. Nah, itu seperti apa gap-nya. Kemudian gap yang lagi adalah antara Korea sama Indonesia. Apakah kita bisa mengejar ketertinggalan itu? Maksudnya kalau tertinggal ya. Tertinggal sih Mas, kita kan udah akan punya nih sekjen nih. Nggak, maksudnya kira-kira berapa lama tertinggalnya dan kira-kira upaya apa yang kita akan bisa kejar supaya paling tidak nggak tertinggalnya jauh banget itu. Jadi itu sekali lagi ini atas inisiatifnya Humas juga nih keren Mas kalau bisa sering begini paparan terhadap apa yang ada terhadap ekosistem EV itu kan perlu pelan-pelan dan terus-menerus masuk ke dalam pola pikir atau mindsetnya banyak orang Indonesia. Jadi pertanyaan-pertanyaan semakin lebih advance itu. Tentunya kalau kita berhubungan dengan komunitas yang sudah menggunakan EV atau badan usaha yang
menyediakan SPK lalu sudah next level diskusinya. Cuma kan sebenarnya penggunanya tuh ujungnya adalah konsumen. Nah, kalau ini diberitakan, didiseminasi informasinya, pasti akan lebih banyak mendapat informasi yang lebih jelas itu bahwa apa yang dilakukan oleh kita semua dalam membangun ekosistem EV ujungnya adalah manusia, Mas ya, buat memanusiakan dan membuat manusia jadi manusia beneran gitu. Jadi itu kurang lebih. Jadi saat mungkin di awal tanya tentang gap, Mas, tentang ICE sama BEV di Korea sendiri, maksudnya seperti apa? Apakah ada pertentangan yang sama seperti Indonesia? Yang kedua, antara apa yang terjadi di Korea dan Indonesia. Kira yang kurang lebih seperti itu, Mas, gapnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Andi mau langsung jadi jawab. Ya, terima kasih banyak Pak Eko. Sejauh, jadi karena waktu itu saya di Korea sekitar 8 hari ya, 1 minggu saja, jadi saya tidak banyak melihat gap. Mungkin kalau ditugaskan 3 bulan gitu, jawabannya akan lebih bagus gitu ya kan. Mantap, ya kan? 3 bulan. Nanti tak jawab itu pertanyaannya. Ya. Biar seru ya. Jadi gap yang paling utama itu adalah selalu terlambatnya kita terhadap momen, Pak. Ya, itu adalah gap yang paling utama yang menjadi masalah di kita. Jadi dan itu memang, tapi kalau kendaraan listrik ini saya melihat bahwasannya kita tidak tertinggal yang sangat jauh gitu, tidak ya, tapi hanya tertinggal waktu saja memulainya. Keunggulannya adalah kita bisa langsung contek aja. Seharusnya jangan sampai ketinggalan jauh-jauh lagi gitu, karena sudah ada yang sudah memulai. Jadi kita selalu, gap kita itu adalah kita selalu terlambat momennya memulai gitu ya. Jadi apapun itu bentuknya kita selalu terlambat memulai. Contoh basic Bapak Ibu, basic adalah QRIS ya. Ini kita agak melebar dikit. QRIS itu ketika kami ditugaskan ke Cina 2017, di sana sudah QRIS gitu. Kita sudah tertinggal berapa tahun? 2020. 5 tahun kita tertinggal. Ini juga mereka tertinggal. Jadi ketika kita sekarang masih struggling terkait standar baterai, dia sudah clear 3 tahun yang lalu gitu. Jadi mungkin karena kalau menurut saya faktornya yang membuat gap waktu kita memulai itu adalah begitu variusnya karakter demografi negara kita, baik demografi maupun geografi, di mana kebijakan itu selalu tidak bisa kita generalisir di Indonesia kan ya. Nah, sementara di Korea Selatan dan di China juga, terutama Korea Selatan dan China ya, jadi mereka itu kan land ya, negara yang satu pulau gitu. Jadi perbedaan demografik dan geografinya itu tidak luas gitu. Mungkin itu yang membuat para pengambil kebijakan itu selalu wait and see dulu, karena memang karakternya memang berbeda. Tapi kita nggak boleh jadikan itu alasan ya Pak ya. Jadi yang penting kalau menurut saya ya itu ya dicoba. Ini contoh yang Entref nyoba di Setgen itu menurut saya itu keren ya. Sebenarnya seperti itu sudah ada satu dulu di BRIN waktu pertama kali saya terlibat di kendaraan listrik sekitar tahun 2000 sebelum COVID ya. Itu sudah ada, tapi tidak se-advance yang di Sekjen karena ada baterai energi storage-nya gitu ya. Nah, ini kalau misalnya Jawa Barat jadi itu barang lebih advance lagi satu tingkat, yaitu baterai energi storage-nya hasil recycle. Jadi isu-isu lingkungannya dihapus di situ gitu. Ya, jadi tapi kan mulai Pak ya, mulai. Jadi di Korea sudah dalam tahap memasang, ada 1-2 unit, kita mulai. Jadi nggak terlalu tertinggalannya, memang ya kita tertinggal, tapi nggak yang jauh sekali sampai puluhan tahun gitu Pak. Nah, jadi kalau menurut saya faktor mendorongnya adalah brief, berani gitu Pak. Ya, brief Pak. Jadi kalau berani sebenarnya di setiap momen hidrogen nih, misalnya hidrogen, mungkin ada teman-teman IPTK yang hadir ya, hidrogen kelihatan mau maju nih, langsung ditangkap. Ya kalau kita wait and see ketinggalan lagi nanti. Itu salah satu contoh lain. Itu Pak. Terima kasih. Baik, gimana Pak Eko? Ada yang ingin tanggapi lagi? Cukup. Oke, kita lanjut ke Ibu Jessica Hanafi dari Life Cycle Indonesia, Environment and Sustainability Expert. Dipersilakan Bu. Makasih Pak. Pertama-tama kayaknya Bapak berbakat jadi stand up comedian. Saya sampai kaget di sini kita jadi ini refreshment gitu ya Bapak Ibu ya sini ya. Boleh mungkin Bapak punya side job manggung. Saya punya pertanyaan banyak nih Pak. Tapi mungkin satu-satu ya Pak. Pertama Pak,
yang tadi ada di apa teknologi yang di awal itu Pak, kan Bapak ada berapa macam gitu ya Pak ya. Udah sampai itu ada di satu station, di semua station atau di station-station tertentu atau di mix Pak gitu. Terus kalau misalnya dilihat dari Korea gitu, kebanyakan mereka itu ambilnya apa majority itu apa minimum yang ada gitu Pak. Mungkin itu pertama gitu ya Pak. Terus habis itu Pak mau klarifikasi mengenai terminologi nih Pak. Saya kebanyakan makan standar jadi terminologi penting banget gitu. Pada saat kita bicara recycle di sini sebenarnya recycle atau repurpose ya Pak ya, repurpose barangkali ya. Jadi kalau di circular economy itu kita ada 9 R, walaupun sebenarnya 10 karena dari 0, R0 sampai R9, R012, R3 itu reuse ya. Tapi kalau reuse fungsinya sama, kita nggak reuse ya. Kalau reuse mungkin kayak model swap-swapan itu reuse gitu. Biasanya ada reuse, repair, refurbish, remanufacture, kemudian repurpose. Nah ini kayaknya repurpose ya Pak. Kalau recycle dia dipretelin. Jadi ini penyamakan terminologi aja sekalian sama Bapak Ibu yang lain di sini. Ini memang baru dari circular economy. Terus pertanyaannya adalah kalau misalnya kita pakai tadi Bapak bilang di Korea itu dipakai sampai 80% saja. Kalau misalnya kita mau apa jebolin gitu ibaratnya sampai melendung gitu ya. Nah, 65% mungkin ya. Itu masih bisa kita pakai sebagai storage atau dia mesti di recycle. Itu pertanyaan kedua ya, Pak. Banyak ini, Pak. Terus, Pak, lanjut lagi lanjutnya lanjutnya habis katanya brutal saya. Terus kan kalau di Korea itu apakah sudah ada kasusnya itu Pak di apa namanya di reuse di repurpose sorry di repurpose menjadi baterai storage tadi itu apakah sudah ada? Kemudian mekanismenya seperti apa? Karena sempat saya dan Pak Eko diskusi gitu ya. Ini bawa baterai EV kan segede mobil ya gitu ya. Bagaimana cara logistik distribusinya bagaimana gitu. Nah, apakah di sana itu kita pergi ke dealer atau ke bengkel, habis itu diangkut atau apa. Nah, itu nanti mungkin boleh diceritakan bagaimana prosesnya. Terus apakah udah ada yang di recycle sampai dengan ke materialnya alias ke apa litium dan itu tuh kobalt likonya itu udah sampai sana udah ada belum? Karena itu kalau di research itu masih sangat sangat challenging gitu ya. Mungkin itu Pak yang pertanyaannya. Semoga oh satu lagi deh Pak. Orang itu suka kalau beli EV suka mikirin entar resale price-nya gimana gitu. Nah, itu mungkin apakah sudah ada ini juga ada insights dari Korea yang udah maju dari kita beberapa tahun. Sekarang kita lagi booming nih, cuman apa namanya? Gimana nih ntar 8 tahun lagi atau 5 tahun lagi gitu bingung harga mobilnya jatuh terjun bebas. Oke, mungkin itu Pak. Makasih banyak Pak. Terima kasih Bu Jessica. Nggak salah kan Pak Eko ngundang Bu Jessica. Mantap. Oh, silakan Bu, silakan Bu. Maaf, maaf. Enggak, cuman mau nambahin aja karena Mbak Jessica banyak banget pertanyaannya. Kelihatannya nanti saya harus ngusulin lagi ke Pak Dirjen agar Mas Andi pergi lagi. Itu aja sih. Makasih. Oh, bersama Humas katanya. PR-nya banyak tadi Mbak Jessica. Makasih. Plus jokesnya Mas, jokes Korea Mas. Ini baru paten. Sip. Terima kasih Bu Jessica dan Bu Ses. Ya Bu Ses, memang izin Bu Ses dulu. Jadi memang itu Bu, terkait EV ini masih banyak. EV itu anaknya banyak. Ada litium, nikel. Hubungannya memang nanti ke hilirisasi. Jadi litium, nikel, baterai storage, jadi banyak dia. Ke PV juga gitu ya. Jadi salah satu bisa mendukung akselerasi IBT juga ini EV. Jadi memang PR-nya banyak, terutama menghubungkan dengan unit yang lain. Nah, kemudian untuk Bu Jessica, coba ke slide nomor lupa, saya yang hijau tadi.
Ya. Nah, ini. Ini adalah penggambaran secara anu aja Bu, penggambaran secara supaya bagus saja terlihatnya gitu ya. Sebenarnya itu biasanya terpisah-pisah karena setiap kondisi jalan itu teknologi charging station yang digunakan memang disesuaikan. Misalnya di wilayah Congnam yang padat. Nah, di situ dia tidak bisa menggunakan EV fast charger yang ultra fast ya. Akan tetap di depo. Jumlah penumpang dengan jumlah penumpang dengan jumlah bisnya, armadanya dihitung itu nggak bisa nutup kalau dia parkir ke depo dulu. Ada yang parkir ke depo dulu ngecas ultra fast charging, ada yang dia menggunakan yang pantograf atau wireless gitu ya. Tapi yang pantograf sampai wireless itu memang masih terbatas, tidak banyak. Tapi memang ini terpisah-pisah tergantung situasi, Bu. Tergantung situasi kondisi masyarakatnya, tidak jadi satu tempat gitu. Itu ya. Terus yang pertanyaan berikutnya tadi yang majority maksudnya gimana ya, Bu? Oh. Idealnya atau majority itu minimum iya. dia ada fast Oh. charger sama apa misalnya Iya, kayak iya, gitu Bu, yang iya, Bu, iya, Bu. umumnya Iya, ada. sebenarnya itu sudah menjadi concern kami sejak 2022-2023. Makanya di Permen 1 2023 itu kami tentukan bahwa misalnya kalau ada kondisi di rest area misalnya, maka dia harus punya ultra fast dan ultra fast charging. Gitu ya. Kalau misalnya kondisi hanya di wilayah yang seperti ini, di bukan jalan protokol utama, itu berarti dia cukup medium charging. Ya, baru seperti itu yang bisa kita atur. Sepertinya di Korea sudah agak step ahead, one step ahead aja. Jadi dia sudah bisa mengukur jumlah okupansinya gitu ya. Dia juga sudah bisa mengukur dibandingkan dengan pemasukannya gitu. Jadi ini mungkin teman-teman yang ikut berangkat ke Korea kemarin kami ada satu sesi yang kami puyeng lihat hitungannya gitu ya. Dia ngomong terus ini ada 50 penumpang dikalikan sekian. Jadi ada expected pemasukan yang diekspektasikan, dihitung. Nah, setelah itu baru ketahuan teknologinya. Nah, dia sudah sampai segitu. Nah, kita mungkin teman-teman PLN sudah ada ya, sudah ada, nanti bisa dijelaskan kalau mungkin sudah ada terkait perhitungan seperti itu. Jadi itu disesuaikan dengan kondisi ya, Bu. Nah, kalau yang recycle repurpose, terima kasih masukannya Bu Jessica. Ya berarti ini repurpose, saya ikut aja. Berarti ini repurpose Bu ya. Karena saya kan nggak tahu ya recycle, repurpose tadi itu ya. Nah itu perlu kita satu sesi lagi membahas circular economy. Nah teman-teman DTL, ya DTL ada ya di sini ya. Nah itu Mbak Susan. Nah jadi itu perlu kita bahas khusus supaya kita paham tentang repurpose, recycle, reuse, refurbish itu apa gitu. Jadi supaya kita tahu kalau apa namanya kita menggunakannya seperti apa. Terima kasih masukannya Bu Jessica. Nah, ini dia Bu, kalau rusak bagaimana? Yang baterai. Kebetulan itu dia ngomong itu saya masih ingat. Kebetulan memang di Korea jarang ada yang mengembalikan baterainya dalam kondisi di bawah 65%. Jumlahnya kecil sekali, ya di bawah 1% mungkin. Rata-rata mereka sudah meminta penukaran baterai di atas 85%, di atas 80%, atau paling telat di bawah di atas 60%. Sesaat setelah program ini dikenalkan dan diresmikan oleh pemerintah, itu langsung mendapatkan sambutan positif dari para pengguna EV. Itu cukup mendorong. Jadi program pemerintah untuk recycle reuse tadi baterai itu ternyata mendorong penjualan kendaraan listrik. Dia jadi lebih yakin, oh ini ada aman-aman, baterainya aman ini, nanti bisa ditukar gitu kan. Jadi itu salah satunya. Jadi kebetulan di sana memang kalau di bawah 60 jarang. Lah, ini lagi yang perlu kita perhitungkan nanti ketika di Indonesia ya. Pak, kalau rusak gimana? Nah, izin follow up Pak. ya. Ditukar berarti bayar atau nggak bayar? Nah, itu ada perhitungannya Bu. Ada perhitungannya, memang ada slide khusus sama catatan khusus. Saya memang nggak paparkan. Jadi ada nanti kita bisa diskusi lebih lanjut dengan Bu Jessica ya. Jadi itu ada perhitungannya. Jadi dia masuk ke account gitu ya, berapa rupiah, ada perhitungannya. Jadi dihitungkan sama asuransi terus apa gitu ya. Enggak, ya jadi ada perhitungannya. Bayar sekian, nanti dapatnya sekian. Nanti ada juga yang program dipinjemi dulu, nanti bayarnya sekian gitu. Jadi itu sudah ada perusahaannya yang mengurus itu, perusahaan sendiri, dibantu oleh pemerintah untuk membentuk perusahaan itu. Gitu, dibantu pemerintah. Jadi ada sebuah perusahaan yang kami datang ke sana, dibantu oleh pemerintah untuk melaksanakan itu, untuk mengeksekusi itu, perusahaan itu. Nah, gitu.
Jadi dia kerjasama dengan pabrikan-pabrikan mobil, kerjasama dengan pabrikan motor dan mobil. Apakah sudah ada yang digunakan di Korea? Sudah ada. Jadi kami sempat, makanya ini saya pisah, jadi sebenarnya masih ada dua sub pembahasan lagi yang memang saya tidak sampaikan karena waktunya terbatas, terkait mikrogrid. Jadi kami diajak ke sebuah pulau kecil, pulau nelayan. Jadi di situ nelayan semua, nggak ada PNS, nggak ada. Jadi nelayan semua di situ. Kok terserius gitu kan ya? Mesti harus saya call up lagi biar ketawa gitu ya. Jadi di sana semuanya nelayan dan seluruhnya menggunakan boat listrik, ya. 100% energinya dari PLTS, tidak tersambung dengan grid utama, PLTS, PLT Bayu. Jadi kemudian ada biogas juga, tidak tersambung dengan grid utama, dan mereka hidup di sana, survive dengan baterai energi storage dengan jumlah yang cukup besar dari repurpose ini tadi, Bu. Jadi sudah ada di pulau. Kami diajak ke pulau itu, kebetulan tidak saya tampilkan fotonya, jadi di situ mereka pulau mandiri. Pulau mandiri isinya nelayan semua. Semuanya menggunakan 100% renewable dan listrik base. Jadi sudah dicontohkan di situ. Jadi dia mengajak kami ke pulau itu untuk mencontohkan. Kalian jangan curiga kali kami mau buang itu. Karena waktu itu ada concern juga dari teman-teman Kementerian Perdagangan gitu kan. Jadi ada concern bahwasannya ini jangan sampai kita jadi tempat pembuangan waste gitu kan. Masuk akal, logik. Jadi mereka pun mencontohkan, kami juga sudah menggunakan di Korea gitu. Gitu ya. Jadi itu. Terus resell, tadi udah dijawab ya, yang resell ya. Ya, jadi itu konsepnya memang ya ada uang yang mengalir, tapi cukup menguntungkan. Dan berjalan Bu bisnis itu. Walaupun perusahaannya baru ada 1 atau 2 kalau saya tidak salah ya, saya lupa. Tapi sudah ada perusahaan. Yang ini yang penting juga, jadi kita harus, kalau ada program, kita itu harus segera membuat entitas bisnis yang bertanggung jawab. Nah itu salah satu contoh keberhasilan Perpres 55. Yaitu ada pasal yang menugaskan PLN. Itu adalah salah satu contoh yang cara paling oke untuk membuat entitas bisnis segera bergerak. Karena kalau tanpa entitas bisnis, program itu tidak akan berjalan. Itu salah satu key juga yang saya dapat insight dari Korea. Mungkin itu Bu, terima kasih. Oh iya, ngangkutnya gimana ya? Iya. Terkait logistik, waktu itu saya nggak nanya, Bu. Ya, jadi dan saya juga tidak dapat informasi itu. Nanti PR ya, PR. Lah betul. Saya ragu-ragu mau jawab ini. Seharusnya mestinya sudah tercover ya, karena memang sudah jalan prosesnya. Kita membayangkan mengangkat baterai itu ke pulau itu saja, artinya sudah jalan sistemnya ya kan. Tapi untuk detail terkait mekanisme saya belum itu ya. Coba di slide ini, coba next yang slide ada, nggak ada kayaknya tapi. Coba saya cek dulu ya, siapa tahu ada. Ya nggak ada Bu. Nanti saya nanya kalau misalnya ke sana lagi. Paten. Terima kasih, silakan. Monggo Pak Eko Bu Jessica. Mas, itu kebetulan kan di sana di fasilitasnya juga apa yang urusan dengan UMKM atau UMKM ya. Kira-kira itu keterlibatan UMKM di sana itu seperti apa ya? Kalau misalnya kita potret Indonesia Bagus kira-kira seperti apa? Jadi itu bukan Kementerian UMKM, Mbak. Namanya kementeriannya itu Kementerian SMS dan Startup, membawahi UMKM dan startup dan new technology, intinya gitu. Jadi intinya kementerian itu adalah mendukung segala hal terkait ide-ide, terus pelaksanaan itu melalui usaha mikro, kemudian startup. Jadi kementerian itu fokusnya mendukung itu. Jadi satu di kementerian itu, gitu. Ya. Bagian dari UMKM itu apa ya? Atau startup itu apa ya? Keterlibatan yang dalam. Ya, betul. Startup keterlibatannya di yang roda 2, Pak. Jadi roda 2 sama beberapa mobil-mobil yang tidak besar. Nah, itu proses baterai yang mau ditukar lagi tadi itu dibantu oleh mereka yang kecil-kecil ini.
Jadi mereka dilibatkan untuk proses itu tadi, baik bertemu dengan pelanggan maupun mengeksekusi beberapa hal yang sifatnya tidak krusial gitu. Nah, ya jadi saya kurang paham kenapa dimulainya dari kementerian itu, mungkin karena kreativitasnya saja ya kali ya, tapi arahnya akhirnya itu tadi, membantu lini bisnis baru yang kecil-kecil. Ada itu di itu browsing, saya nggak bawa. Silakan. Ini maaf ya kalau misalnya jawabannya ada yang tidak memuaskan, nanti saya belajar lagi. Enggak harus ke Korea. Alhamdulillah tapi. Baik, untuk Pak Eko dan Bu Jessica sudah cukup? Sudah cukup ya. Terima kasih Pak Eko, Bu Jessica, dan Mas Han. Selanjutnya kita buka sesi diskusi untuk teman-teman yang hadir offline. Terlebih dahulu kita berikan untuk 3 pertanyaan. Pertama Mas Megan dulu ya, dari PLN dipersilakan. Baik, terima kasih yang kami hormati Bu Ses, Pak Andi Hanif, dan Bapak Ibu sekalian. Mohon izin saya langsung ke to the point pertanyaannya aja. Hari Selasa pagi kemarin ya kita kan baru saja melaksanakan coffee morning terkait dengan tarif charging ya dan biaya layanan. Nah, setahu Pak Andi Hanif bagaimana perlakuan tarif charging yang ada di Korea Selatan? Apakah mata uangnya Korea itu won per KWH atau bagaimana? Ya, kemudian provider penyedia SPKLU di sana itu apakah state grid atau swasta, Pak? Gitu ya. Yang Bapak tahu, kemudian menggunakan aplikasi smartphone atau kartu RFID. Dan yang terakhir, home charging di sana juga bagaimana? Apakah mereka juga mengimplementasikan charger di rumah? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Megan. Pertanyaannya bagus ya. Jadi yang membedakan adalah yang paling utama ini, yang paling fundamental yang membedakan adalah terkait dengan charging EV ini, yang ngurusi bukan Kementerian Energi mainnya, tapi Kementerian Informatika, Komunikasi dan Informatika Korea. Juga kementerian yang tadi itu UMKM. Itu saya juga nggak tahu, mungkin ada mekanisme lain gitu ya. Jadi yang mengurusi adalah terkait komunikasi. Nah, sebagaimana negara-negara yang menggunakan sistem federal ya, Mas Megan, di Korea juga hampir mirip dengan negara-negara Eropa dan Amerika. Jadi penjualnya ada yang dimiliki oleh state atau province, ada juga yang dari pusat. Kebanyakan, nah ini contoh yang di pulau itu. Yang di pulau itu pusat nih, PLN pusat dan kementeriannya itu sebagai pembuat peraturan dan pemilik modal. Sementara pelaksananya adalah BUMN yang ada di wilayah itu ya pada saat, atau BUMD berarti ya kalau di kita. Jadi pelaksananya dilaksanakan di tiap-tiap areanya itu punya wewenang. Itu yang saya pelajari di Cheongnam dan di pulau itu tadi ya. Jadi dilaksanakan oleh lebih dari satu badan usaha. Salah satunya adalah yang ada di pulau. Tapi yang paling penting adalah ketika ada sebuah program baru yang sudah disetujui oleh pemerintah, maka badan usaha utama itu nanti akan memberikan, akan membantu secara finansial sebagai pemilik modal utama, Pak. Pemilik modal utama, gitu ya. Jadi apa ya nama PLN-nya di sana saya lupa. KEPCO. Nah, ya, jadi KEPCO itu selalu ada di mana-mana, tapi nggak pernah mengoperasikan ya. Jadi dia kayak sebagai mungkin pemilik modal utama ya. Bahasa anak sekarang mungkin bohir gitu kali ya, bohir. Gitu ya. Jadi bohirnya dia gitu. Nah, terus apa lagi tadi Mas pertanyaan saya lupa lagi. Tarif. Nah, tarif. Nah, itu dia. Tarifnya ini nah, kembali lagi ya, kita memang berbeda bentuk negara, sehingga di Korea ini tarif itu ada yang kalau dibuat bis berarti orang per rupiah per orang per rupiah gitu. Jadi nggak KWH kalau untuk bis. Jadi ngitungnya dia bukan rupiah per KWH. Jadi si pengelola charging station ini juga mengelola bisnya gitu. Ada yang seperti itu juga. Jadi memang variatif. Jadi kayak misalnya PLN punya anak perusahaan khusus PLN bis gitu ya. Nah PLN bis ini mengoperasikan charging station sekaligus
bisnya, menarik uang dari para penumpang bisnya. Nah, kalau di kita mungkin tidak aplikatif seperti itu ya, tapi bisa disesuaikan saja. Gitu. Jadi itulah salah satu yang membuat cepat waktu itu, alasannya dia ya. Salah satu yang membuat cepat program taman stasiun tadi, karena pelaksana charging station, kemudian pemilik tamannya, yang mengoperasikan taman, dan yang menarik uangnya itu satu entitas. Itu yang saya catat di buku catatan saya itu. Jadi satu entitas. Nah, uangnya dari mana? Gitu. Uangnya dari yang tadi, yang atasnya lagi. Gitu. Ya udah dikasih kepercayaan kamu kelola uang. Kamu kan yang mengelola uang gitu. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi mungkin tidak aplikatif di kita, tapi nanti bisa kita tiru di detail-detail kecilnya gitu ya. Apalagi tadi, Mas? Home charging. Nah, home charging sekali lagi, saya tidak nanya yang home charging. Tapi saya ngelihat charging station di hotel, pas hotel tempat saya menginap. Ya, jadi seharusnya jalan program itu. Karena saya melihat home charging, saya melihat sebuah charging di dekat hotel sama di dekat tempat saya belanja boneka Labubu. Jadi karena dititipin boneka Labubu sama anak saya, nah saya jalan ke dekat Popmap, di situ ada charging, saya ngelihat. Nah, jadi berarti home chargingnya ada, jalan, ya. Jalan dan sistemnya menggunakan kredit card. Ya. Makanya dia tadi ada kasus kredit card ketelen. Jadi dia tidak menggunakan tap, tidak menggunakan QRIS, dia menggunakan kredit card. Ini dia. Jadi di Korea itu sistem pembayaran yang sangat umum itu adalah debit card dan kredit card. Debit card kita keluaran dari BRI ini bisa dipakai di sana. Keluaran dari BCA bisa dipakai di Korea. Jadi sistem kredit card dan debit cardnya dia sangat advance. Ya, kebalikan dengan Cina yang menggunakan QR, di sana yang sangat advance kartunya, debit dan kreditnya. Jadi pembayaran ini pun menggunakan kartu kredit, dimasukkan seperti itu. Bisa ketelen. Itu Mas, terima kasih. Kalau yang ada yang belum kejawab, mohon maaf ya, memang saya terbatas memang. Cuma seminggu itu loh. Iya, lanjut. Sudah cukup Mas Megan? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya apakah Pak Boyke ya? Silakan Pak. Mbak Putu sebagai moderator. Saat Mbak Sandi Hanif menyampaikan, saya terinspirasi. Ada 3 kata yang melekat di kepala saya, Mas. Optimis, 1. Yang kedua, momentum. Yang ketiga adalah final wish management-nya, Mas. Pertanyaan saya kan begini, Indonesia sekarang kan grafik pertumbuhan EV-nya kan luar biasa. Saya khawatir jadi bom waktu nanti pemanfaatan baterainya. Pertanyaan saya, lesson apa yang bisa kita ambil dari Korea ketika kita memanfaatkan 3 hal tadi, Mas? Adalah momentum, optimis, dan juga final wish management. Ini kan tadi ada 2 kata, ya, repurpose dan juga waste-nya. Kita khawatir pengalaman apa yang dari Korea bisa kita ambil agar kita lebih bersiap untuk mitigasi. 6-8 tahun ke depan, saya bisa membayangkan jangan sampai Indonesia jadi sampah tumpukan waste-nya, Mas, dari baterai. Pengalaman dari Korea apa bisa kita terapkan Indonesia? Karena kayak kemarin kan perencana pengembangan SPKLU kita pakai benchmarking. Katakanlah Korea sebagai benchmarking kita. Langkah apa yang harus kita ambil, Indonesia ambil dalam konteks tadi sosioekonomik maupun regulasinya. Terima kasih Mas Sandi. Kembali ke Mas Sandi. Ya, terima kasih Pak Boyke. Nah, ini pertanyaannya filosofis kalau yang ini. Kayak Rocky Gerung, gitu kan. Gitu. Kayak Rocky Gerung pertanyaannya ini filosofis nih Bu, mohon izin Bu ya. Jadi Pak, saya bingung nih jawabnya dari filosofis. Pak, jadi memang itu yang saya dapat dari Korea, ya. Jadi mereka menyiapkan dengan matang infrastruktur pertama yang menurut mereka paling penting itu adalah menyiapkan laboratori untuk mencoba, ya. Yang itu biayanya mahal, ya, dan jarang sekali orang yang mau invest di situ karena untungnya masih nanti kan gitu. Nah, disitulah kemudian terlibat badan usaha milik negara yang terbesar itu dengan kementeriannya terlibat di situ. Jadi itu lesson learn yang saya ingat banget, lecture-nya bilang bahwa dasarnya itu adalah laboratori, kemudian penelitian, ya, laboratori penelitian, dan itu biayanya besar di situ biasanya. Nah, mungkin kalau kita belum bisa advance ke sana Pak, at least kita rajin-rajin untuk melihat ada pergerakan apa di negara lain. Nah, itu yang harus kita rajin-rajin. Nggak harus ke sana kan, ya. Jadi kita bisa lihat apa pergerakan itu.
Ya mereka kan udah bikin labnya, lah kita coba yang sudah jadi hasilnya gitu. Itu mungkin salah satu yang saya pelajari di sana. Nah terkait baterai tadi, yaitu tadi yang saya dapat. Jadi mereka sekarang itu sedang dalam tahap berusaha untuk kayak kita melempar batu di atas sungai ya, kan mental gitu ya. Nah mereka itu sedang memperpanjang amplitudonya ditinggikan gitu ya. Jadi supaya makin selesai si baterai ini makin di titik paling optimum, di titik paling dia nggak bisa dipakai lagi. Dan ketika dia tidak bisa dipakai lagi pun, itu Pak, metalnya masih bisa dipakai. Saya juga lupa nanya, tapi berapa persen dari baterai yang N itu bisa benar-benar waste gitu. Nah, benar-benar waste gitu. Saya tidak nanya itu, tapi mereka sedang berusaha sampai ini supaya paling nggak bisa dipakai. Dan kita kan juga nggak tahu ke depan. Dia akan ketika dia anggap di sini sudah nol, dia pasti akan mencari cara lagi untuk memperpanjang lagi sampai di titik benar-benar nol gitu, ya kan? Nah intinya itu Pak. Jadi intinya adalah penelitian laboratori supaya itu tadi bisa memperpanjang itu. Memang kayaknya perjawaban saya juga klise dan itu ya filosofis karena pertanyaannya memang dipancing seperti itu gitu. Terima kasih Pak Boyke. Terima kasih Mas Andi untuk jawabannya. Apakah ada satu pertanyaan lagi dari hadirin yang hadir offline? Dipersilahkan. Tidak ada ya. Kita lanjut ke sesi. Oh ada, dari Mbak Dwi. Silahkan Mbak. Oke, terima kasih Mas Andi, Mbak Putu. Izin Bu Ses, saya ingin sharing juga. Waktu itu saya juga ikut pelatihan Mas terkait bis listrik di Malaysia. Dari Entrek nggak mau kalah dong Mas Pandu, harus show off juga dong. Nah, di situ yang ngajar waktu itu profesor yang memang ahlinya di bidang transportasi di Hong Kong. Beliau itu konsultan yang mendesain public transportation bis listrik di Hong Kong dan juga BRT, MRT seperti itu. Nah, itu disebutkan juga Mas tadi charging-charging yang Mas sebutkan tadi, hanya menurut beliau itu tuh secara economically speaking is not valuable enough to implement. Itu just in R&D aja gitu. Nah, kalau di Korea sendiri Mas yang supercharging, hypercharging tadi, terus apalagi tadi itu yang nyantol tadi itu apa pantograph charging, terus wireless, itu menurut beliau itu tuh masih R&D. Even di Europe yang negara super rich itu pun belum bisa mengkomersialisasikan itu gitu loh. Mereka baru R&D aja gitu. Dan ada isu kerusakan baterai gitu loh Mas pada saat itu di charging, sama kayak pantograph tadi itu kan dia di charging terus tuh Mas, sedangkan kan kita tahu dari Tesla juga menyebutkan bahwa tidak merekomendasikan baterai di charge sebelum 20% karena akan merusak baterai, sedangkan itu dia akan constant charging gitu. Sama kayak handphone ketika kita charging, walaupun kualitas baterai handphone dan kendaraan listrik beda ya Mas. Tadi kan Mas sebutkan bahwa kendaraan listrik baterainya another level gitu. Tapi tetap aja baterai akan mengalami penurunan kualitas gitu Mas. Nah kalau di Korea sendiri itu sudah levelnya apa sih Mas? Tadi sophisticated, fantastic, bombastic charging yang Mas sebutkan tadi itu Mas. Gitu aja. Kasih. Ya terima kasih Mbak Dwi. Kalau yang pantograf, kemarin saya sempat nanya, memang baru ada satu ya. Saya nggak tahu dikomersialkan apa enggak, karena kalau mau ngomong sama dia harus ditranslate dulu sama translator gitu. Jadi saya nggak bisa banyak nanya-nanya. Jadi ada satu, tapi saya tidak tahu dikomersialkan atau tidak. Jadi intinya adalah semua yang ada di sana tadi itu sudah ada di sana. Tapi saya tidak tahu semua yang sudah dikomersialkan seluruhnya atau tidak. Rasanya pantograf belum. Wireless juga rasanya belum. Baru supercharge sama ultrafast untuk bus tadi. Yang hyper tuh Mas? Yang hyper juga rasanya belum. Ya, rasanya belum. Jadi sifatnya hanya R&D juga berarti ya Mas, R&D sama kayak sama. Europe juga Ya, berarti ya. sama. Jadi tapi satu hal yang perlu kita ketahui adalah ini soal itu ya, soal mentality kali ya. Jadi di sana itu mereka pemikirannya itu adalah tidak hanya menjual di Korea gitu. Jadi pemikirannya adalah
saya nggak tahu ini negatif atau positif, tapi pemikirannya itu adalah pasar kita itu dunia gitu. Jadi terserah kalau nggak bisa dikomersialkan di Korea, kalau misalnya kita bisa jual ke negara yang lebih padat penduduknya misalnya, atau negara yang lebih variatif bentuknya, mungkin bisa laku. Jadi mentalnya apa ya? Bukan mental, konstitusi negaranya itu mengatur gitu. Jadi mengatur untuk Impor. keluar ya, ekspor gitu, mengatur untuk ekspor. Iya. Jadi belum tentu sukses di situ, memang kadang-kadang terus dilempar keluar. Gitu. Cuman curious aja sih Mas terkait harga tadi sama kayak Iya, Mas. iya. Sudah pasti mahal. Sudah Jadi pasti mahal ya juga, kalau impor produk. soalnya di Europe aja tuh ternyata juga belum mateng gitu. Iya. Gitu ya. Curious aja nextnya mungkin memang Mas Andi harus berangkat lagi. Makin Gitu banyak aja. yang mendukung ini Mas Pak. Mantap. Terima kasih Mas Andi. Sama-sama. Baik, untuk selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi dari hadirin yang hadir offline? Dipersilahkan. Ada dari Pemprov Jawa Barat ya datang. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Nah ini kemarin Pemprov Jabar yang datang, yang berangkat bareng saya. Silakan Bu. Ya, selamat siang Mas Andi dan Teteh. Terima kasih atas penjelasannya. Perkenalkan saya Saptarini dari Pemprov Jabar. Saya izin mengajukan pertanyaan terkait regulasi sekundari baterai ini. Jadi Pemprov Jabar itu sebagai penerima manfaat dari hibah charging station ini yang mana dilakukan melalui Kementerian Pengampunya yaitu Kemenhub. Namun sampai saat ini kami mendapatkan kendala bahwa regulasi terkait sekunderi baterai itu belum ada, sehingga baterainya tidak dapat dikirim ke Indonesia. Nah, kami harus bagaimana nih menanggapi hal tersebut? Takutnya nanti barangnya sudah diproses tapi mentok tertahan di bea cukai. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Ya, ini kita bahas di FGD nih kayaknya nih Bu. Iya Bu, FGD nggak bisa, harus FGD nih gitu. Makasih ya Bu Atta. Jadi Bu Atta ini yang kemarin ketua kelompoknya ya. Ya, tepuk tangan dong buat Bu Atta. Datang ke sini dia, datang. Sahabat saya, Bu. Kalau di Kementerian SDM, kami tidak concern terhadap baterai energi storage jenis apapun. Jadi selama bisa dicek oleh lembaga inspeksi dan layak operasi, segala bentuk jenis baterai energi storage bisa disambungkan dengan grid PLN atau dengan pembangkit atau dengan rumah atau dengan apapun. Jadi selama baterai energi storage itu ketika dicoba atau diuji inspeksi oleh lembaga inspeksi yang diakreditasi Menteri SDM, kemudian lolos inspeksi, berarti dia bisa dipakai. Terlepas dia itu hasil reuse, recycle, repurpose, dan seterusnya, selama dia beroperasi sesuai mata ujinya, maka dia bisa digunakan. Nah, kalau di Kementerian SDM, gitu Bu. Nah, kalau di Kementerian Perdagangan, yang tadi sempat saya bahas Bu teman-teman, jadi memang ada itu ya. Ya bagus lah ya, berarti Kementerian Perdagangan atau beberapa kementerian yang lain care gitu. Takutnya ini cuman tempat buang limbah aja gitu kan gitu. Ya masuk akal Bu. Tapi gini Bu, kalau kami nggak berwenang menjawab itu ya. Nanti kalau pokoknya intinya gini, kalau sudah masuk ke Indonesia, sudah berhasil masuk ke Indonesia, dicek sama lembaga inspeksi, akreditasi Menteri SDM dan bisa beroperasi, maka itu bisa digunakan. Gitu aja. Jadi masukkan dulu ke Indonesia Bu, gitu. Karena itu Bu di luar wewenang Kementerian SDM. Gitu Bu. Ya. Nanti kita bahas di FGD aja Bu. Silakan. Silakan Bu Jessica ada yang mau ditanggapi. Saya mau komen mungkin terkait hal ini gitu ya, supaya nanti tidak menjadi masalah, terutama dari Kementerian Lingkungan Hidup. Karena kita bicara tentang terminologi, balik lagi nih Pak, terminologi gitu ya. Kami waktu mengerjakan sirkular ekonomi, kebetulan sirkular ekonomi saya mengerjakan yang elektronik Pak, makanya diminta Pak Eko suruh menanggapi hari ini juga gitu. Karena pada saat kita barang elektronik, anggapannya elektronik ya, bekas gitu ya, dalam ranahnya KLH dianggapnya sebagai limbah. Nah, kita jangan sampai mengkategorisasikan baterai bekas ini sebagai limbah, tapi tolong dijaga gitu supaya masuknya adalah
baterai bekas gitu dapat dimanfaatkan kembali gitu, dan itu ditekankan pemanfaatan kembali. Nanti mungkin saya nggak tahu ya Bu, mungkin menjadi regulasi atau seperti apa nantinya gitu, karena pada saat disebut sebagai limbah, oh ini hasil limbah itu pasti akan masuk langsung B3 gitu, apalagi baterai gitu kan ya kita bicaranya gitu. Jadi mungkin apa terminologinya, apa nomenklaturnya gitu disebut sebagai ini adalah barang elektronik bekas, sehingga pada saat bekas masih menjadi aset gitu. Jadi refurbish masih nah itu belum masuk ke situnya tuh Pak, detail-detailnya tuh Pak di KLHK juga gitu dalam terminologi untuk pengelolaan e-waste lah kita sebutnya. Jadi itu yang mungkin kalau misalnya nanti dijadikan PR gitu untuk dikomunikasikan, ini kayaknya perlu effort bersama gitu, karena pada saat kami bicara dengan pengelola limbah B3 untuk elektronik recycling itu mereka sih sekarang ini megang pengelola limbah B3 gitu ya, tapi pada saat mereka membeli barang melalui tender ke perusahaan-perusahaan apa Telkomsel, Indosat dan teman-temannya itu, mereka belinya sebagai aset, bukan pengelolaan limbah. Jadi nanti ini pada saat charge baterainya itu akan kita ditukar atau diapain itu kita harus perhatikan jangan sampai mengklasifikasikan itu sebagai limbah. Nah, ini mungkin perlu ada aturan spesifik ya Bapak Ibu. Nah, itu masukannya saja. Baik, terima kasih Bu Jessica untuk tanggapannya. Kita langsung masuk ke penanya online ya. Ada satu penanya online dari Mbak Ilda Agnes dari DJK. Bagaimana kontribusi EV system bertujuan hijau terhadap permasalahan lingkungan polutan akibat bahan baku mobil dan EV baterai yaitu timah yang menggunakan energi fosil? Ya. Berat. Dipersilahkan Berat banget Mas. Mbak Agnes ini, Mbak Ilda Agnes ini pertanyaannya. Saya mulai dari mana ya, gitu ya. Ini saya jawabnya sebagai orang yang sudah 7 tahun ditugaskan untuk terlibat dengan EV oleh pimpinan di DJK. Jadi begini, menurut kemarin sudah juga sempat disampaikan di sambutan Bapak Dirjen ya. Jadi menurut statistika mungkin perlu kita dalami lagi. Sumbangan polusi yang paling besar di kota-kota besar itu adalah ya transportasi, gitu ya, transportasi. Nah, itu yang harus dikurangi. Nah, mengurangi transportasi tidak dengan kemudian tidak menggunakan transportasi. Ya gimana saya ngomongnya bingung ya, saya sambil berdiri. Saya kalau duduk bingung gitu loh. Jadi gini, transportasi itu kan teknologi, ya. Ketika teknologi yang kita gunakan kemudian ternyata merusak lingkungan, maka kita harus menggunakan teknologi lain yang ramah lingkungan. Nah, penggunaan teknologi lain yang ramah lingkungan pasti berimplikasi terhadap adanya ketidak ramah lingkungan di tempat lain. Itu sudah pasti. Itu dulu kita pahami ya, Bapak Ibu semua yang di online maupun offline. Jadi kalau tidak ada dampak lingkungan sama sekali, maka kita tidak perlu ada teknologi. Karena apapun teknologi yang kita gunakan, sedikit ataupun banyak, itu pasti merusak lingkungan. Gak usah jauh-jauh kendaraan. HP kita merusak lingkungan. Sinyal HP kita juga merusak lingkungan, gitu ya. Semuanya yang kita gunakan ini merusak lingkungan. Jadi pasti ada efek terhadap lingkungan. Nah, itu dulu kita pahami dulu Bapak Ibu. Kita bisa kembali ke zaman Flintstone ya. Itu baru paten tuh. Aman tuh. Kita cinta lingkungan. Jadi tidak ada teknologi gitu ya, tidak ada teknologi. Nah, sementara jumlah penduduk kita ini sudah 1,5 miliar. 7,5 miliar yang dimana semua itu butuh uang cepat, butuh kerja cepat, yang butuh teknologi. Nah, ini sering saya sampaikan ini. Mas Pandu pasti udah hafal kan? Ya berarti gimana caranya supaya kita mencapai itu semua tanpa merusak lingkungan, tapi semua tetap kaya. Ya kita panggil Thanos. Mati separuh. Udah aman tuh, ya kan? Nah, siapa masalahnya yang mati ini kan? Separuh ini kan? Ini Mas Pandu, Mbak.
Karena nggak bisa milih Thanos kan, main gini aja dia. Harusnya kan dipilih gitu, yang suka trek-trekan, mati gitu kan. Nah, apa mati? Yang nyalip dari kiri, mati gitu kan. Sopir truk yang ngantuan, mati gitu. Jadi itu dulu kita pahami dulu. Nah, setelah itu baru, karena kita tidak bisa meninggalkan teknologi dengan jumlah penduduk yang 7,5 miliar yang semuanya ini ingin hidup enak kan, dengan teknologi, maka caranya adalah, salah satunya adalah mengklasterisasi atau melokalisasi efek-efek negatif itu. Gitu. Paling susah itu melokalisasi asap yang ada di sekitar kita ini loh. Ya. Asap yang ada di sekitar kita ini langsung kita temui sehari-hari, masuk ke hidung kita. Ya, masuk ke hidung kita, terus kemudian ada di depan rumah kita, ada di kompleks kita. Nah, kalau ini bisa kita pindahkan sementara misalnya ke PLTU atau ke industri yang lain, industri timah, itu namanya kita lokalisir, kita lokalisasi. Ya, yang sakit COVID kita ambil, kita taruh di Wisma Atlet. Nah, itu contoh konsepnya. Nah, seperti itulah konsepnya ya. Jadi kita nggak bisa ngilangin langsung. Jadi pasti ada efek yang lain. Tapi harus ditaruh di tempat yang bisa kita kontrol. PLTU kita bisa kontrol. Ya kan? Industri nikel bisa kita kontrol, bisa kita injek, bisa kita cabut kalau dia nggak mengelola secara baik gitu. Nah, itu. Kalau gini gimana kontrolnya? Minta tolong Mbak, siapa Mbak Anggi? Itu taksi itu suruh matikan bisa ngontrol. Atau suruh ngapain tuh? Hitam tuh kayaknya itu asapnya tuh. Itu suruh matikan, nggak bisa susah kan gitu. Nah, itu salah satu contoh ya untuk Mbak Hilda Agnes di online ini, yaitu tadi agak panjang karena ini memang pertanyaan ini mungkin pertanyaan yang ke 137 kali ditanyakan ya. Dari setiap kali saya keliling jadi narasumber IV itu yang ditanyakan ya. Terima kasih ya. Terima kasih Mas, semoga terjawab ya Mbak Hilda di sesi Zoom. Kita tutup untuk sesi tanya jawab kali ini Mas, dan teman-teman yang masih mau diskusi bisa langsung chat aja ke Mas Andi, dapat di email ke email narasumber kami di andi.hanif@sdm.go.id untuk dijawab secara langsung sama Mas Andi, nanti dijawab via email ya Mas ya. Dan terima kasih kepada para narasumber yang telah berbagi informasi tentang Alumni Talk, belajar pengelolaan charging station dari Korea Selatan. Kita akhiri sesi diskusi kali ini dengan closing statement dari Mas Andi. Ya, terima kasih. Closing statement-nya adalah ini itu Bu, nanti kalau kita ada anggaran lagi Bu ya, jangan bosan-bosan untuk mengirimkan teman-teman Dirjen Gatrik untuk melihat teknologi baru dimanapun itu. Bisa di luar negeri, bisa juga dari perusahaan-perusahaan kita di dalam negeri. Beberapa waktu yang lalu saya mengajak teman-teman di Techlink untuk pergi bersama teman Entref dan Pemda DKI dan Pemda Jabar untuk pergi ke sebuah pabrik charging station di Cikarang, Jawa Barat ya. Dan ternyata ada perusahaan yang bisa membuat charging station itu dari nol di Indonesia. Gitu. Jadi teman-teman jangan bosan-bosan untuk mencari seperti itu. Ya, karena tidak hanya dari luar negeri, industri-industri kita ini banyak yang pinter-pinter itunya. Orang-orangnya, ketika kita pergi K2, evaluasi K2 bersama Bu Ses juga, teman-teman di pembangkit itu juga jago-jago bikin inovasi-inovasi. Nah, itu kita harus sering melihat ke sana, kemudian belajar. Ya, pokoknya jangan harus dikasih jalan, jangan ketika ada yang bagus, yang ide, terus kemudian kita tolak dulu gitu. Jadi kita pelajari dulu. Mungkin itu aja. Makasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Andi. Paten kalau kata Mas Andi ya. Terima kasih Mas Andi, Pak Eko, dan Ibu Jessica. Baik, selanjutnya kita akan pengumuman penanya terbaik. Yang seperti yang kita sampaikan di awal bahwa akan ada penanya terbaik. Dan penanya terbaik sudah ada pemenangnya. Selamat kepada Pak Megantara dan Ibu Saptarani. Selamat, semoga hadiahnya bermanfaat ya Pak, Bu. Dan Bapak Ibu sekalian, dengan demikian maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Kami berharap acara ini bermanfaat dan memberikan inspirasi kepada seluruh peserta yang hadir. Kami informasikan bahwa link daftar hadir, unduh materi dan sertifikat dapat diakses di link yang telah di-share panitia pada kolom chat di linktree/perpus.gatrik.
Bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan literatur dengan tema seputar ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan, dapat menghubungi Pustakawan Ditjen Ketenagalistrikan. Juga untuk mengetahui informasi terkini dan buku-buku terbaru, bisa follow di akun Instagram Perpustakaan Ditjen Gatrik di @perpus.gatrik atau dengan mengakses website Perpus Gatrik di gatrik.sdm.go.id/perpus. Baik, kita tutup ya teman-teman. Saya Putu, mewakili segenap panitia. Memohon maaf apabila ada kekurangan selama penyelenggaraan acara Forlit hari ini. Saya akan menutup acara Alumni Talk Belajar Pengelolaan Charging Station dari Korea Selatan dengan pantun. Belum. Jalan-jalan ke taman naik delman. Senang hati memakai baju biru. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman. Semoga kita pulang membawa ilmu baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya Bu Ses mau memberikan souvenir Bu, ada sesi. Kepada penanya terbaik ya. Dipersilakan untuk pemenang penanya terbaik, Mas Megan dan Ibu Saptarani. Iya, foto bareng dulu ya. Oh, satu-satu.